dahsyatnya free trip lokal ini luar biasa. Begini, teman-teman, nanti saya akan kasih link waktu saya dan keluarga kemarin trip, family trip ya, liburan. Ada hubungannya sama free trip lokal yang nanti Anda bisa rasakan. Oh ya, ini saya di rumah ibu ya, jadi suasana agak desa, bukan agak desa, emang desa. Semoga tidak ada penampakan di belakang. Oke. Jika teman-teman minggu ini Anda punya 3 kaki CP, jangan mikir minggu keempat. Ini saya bicara masih di minggu ketiga. Jika teman-teman di minggu ketiga ini punya 3 kaki CP, sebenarnya kan Anda udah royal. Dan royal itu memang seharusnya TNPV-nya kan 12.000. Nah, kalau punya 3 kaki CP 3.000, berarti baru 9.000 ditambah Anda melakukan belanja pribadi royal 1.000. Jadi baru 10.000 kan? Belum 12.000. Ya, tambahin lagi CP di bawah kedalaman atau kaki yang keempat atau di kedalaman, sehingga totalnya 12.000. Itu sebabnya memang royal itu malah lebih ideal bagi orang baru. Karena kalau orang baru join silver, apalagi sekarang ada silver promo, dia 3.000-nya kehitung karena dia orang baru berjoin, punya 3 kaki CP 3.000 tambah dia 12.000, beres malahan ya. Nah, tapi bagi Anda yang bukan member baru termasuk kayak saya, itu 3 kaki CP 3.000 9.000 ya, tambah kita belanja pribadi seorang royal 1.000 sama dengan 10.000. Harus ada lagi tambahan 2.000, entah dari bronze yang upgrade atau apapun. Nah, begini, ketika teman-teman di minggu ketiga ini Anda punya 3 kaki CP, Anda punya struktur royal 12.000 ya, Anda sadar nggak udah separuh free trip lokal? Karena free trip lokal itu ngumpulin omset dari Juni, Juli, Agustus 26.000. Terserah mau dikumpulinya sebulan saja atau 3 bulan sama yang Juni kemarin, atau baru dikumpulinya bulan Juli ini, atau cuman mau dikumpulin Agustus. Pokoknya terkumpul 26.000 kan. Nah, jadi ketika teman-teman sekarang royal, Anda bagi bintang 6 ke bawah ya. Buat bintang 6 ke bawah. Ketika Anda sekarang ini punya 3 kali CP, Anda royal 12.000, itu Anda udah separuh free trip. Pastinya Agustus beres, aman. Sehingga malah pikirannya bukan sendirian, tapi bisa mengajak putra atau putri Anda atau orang tua Anda. Nah, ada yang harus saya sampaikan sama teman-teman, bahwa free trip lokal, kenapa kok menurut saya itu lebih dahsyat dibanding free trip internasional, bahkan free trip Dubai. Walaupun saya juga memperjuangkan free trip Dubai, karena apapun itu, trip itu adalah cara TNC untuk membuat bisnis kita berkembang. Jadi kita harus ngejar reward termasuk free trip sesuai dengan peringkat kita. Siapapun yang ngejar reward sesuai peringkatnya, pasti bisnisnya berkembang. Kena nggak? Kena ataupun tidak kena, pasti bisnisnya berkembang. Nah, karena saya peringkatnya sudah bintang 8 ke atas ya, free trip Dubai. Baik, begini. Free trip lokal nyembuhin luka. Sadarkah teman-teman bahwa antara TKW dan anak TKW itu saling menyakiti tanpa sadar ya, saling menyakiti. Tapi nggak ada yang, si ibu nggak ada kemauan menyakiti. Jadi dimulai dari ibu ini kan merantau, anaknya kan tanya, kapan mama pulang? Mama pulang kapan? Pulang mama kapan? Kapan mama pulang?
Mama pulang kapan? Pulang, mama kapan? Setiap ulang tahun itu ditanyakan. Idul Fitri ditanyakan. Idul Adha kemarin ditanyain. Tahun baru ditanyain. Rapotan ditanyain. Pas sakit ditanyain. Terus menerus seperti itu. Kapan mama pulang? Hal bagus dari pertanyaan itu adalah itu nandain bahwa anak itu masih sayang sama mama. Anak itu masih memberikan ruang di hatinya untuk mama. Karena pertanyaan itu ditanyakan terutama saat hari istimewa, ulang tahunnya, Idul Adha, Idul Fitri, tahun baru. Bahkan saat sakitnya ada ruang di hatinya untuk mama, sehingga dia bertanya, kapan mama pulang? Nah, namun sayangnya adalah ibu ini tidak tahu bahwa dia masih beruntung anak itu bertanya seperti itu. Para TKW tidak tahu bahwa sangat beruntung Anda yang masih dapat pertanyaan itu dari anak Anda. Karena pertanyaan itu nanti akan tidak ditanyakan lagi pada saat anak Anda udah putus asa. Ya samalah seperti Anda di PHP-in sama orang yang Anda sayangin. Ya, Pak Ijo, kapan kamu datang mas? Kapan kamu menikahiku mas? Kapan kamu menikahiku? Cuma dikasih janji. Akhirnya ada saat ketika Anda tidak bertanya lagi. Itu adalah saat ketika Anda sudah tidak berharap lagi. Nah, jadi seharusnya Anda tahu bahwa ketika anak Anda bertanya kapan mama pulang, terutama adalah di hari-hari istimewanya. Jadi kalau orang lain tuh kan kalau Idul Fitri dapat ucapan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Tetapi ibu perantau TKW itu ucapannya adalah kapan mama pulang. Tapi itu justru benar. Itu justru Anda harusnya tahu bahwa anak Anda masih memberikan ruang di hatinya hanya untuk mama. Makanya dia tanya, kapan mama pulang, mak? Ini Idul Fitri, mak. Ruang hatiku untuk mama. Namun yang banyak yang tidak Anda sadari adalah itu pertanyaan ada batas waktunya, ada deadline-nya, ada tutup bukunya. Dan ketika dia tidak bertanya lagi kapan mama pulang, sudah tumbal istilahnya, udah selesai. Sama seperti kita tidak lagi bertanya kapan mas kau menikahiku, kan? Kapan kamu menikahi? Udah. Akhirnya ketika dia iya doang tapi nggak ada tindakan apapun, Anda juga stop berharap. Dan mau apa? Ya sudah. Berarti apa nih fungsinya ini? Dia hanya mencari fungsi yang lain saja, tapi bukan untuk yang di hatinya. Oh, ngirimin duit. Ya wes lah, terserah lah. Aku nggak akan berharap apapun lagi. Fungsimu hanyalah untuk ngirimin aku duit. Ya sudah, mintanya duit aja sekarang. Nah, teman-teman, itu adalah saat ketika seorang ibu menyakiti batin anaknya. Setiap kali ada pertanyaan kapan mama pulang, itu adalah saat-saat ketika seorang ibu menyakiti batin anaknya dengan tidak bersamanya di saat yang dia sangat penting banget, terima raport juga termasuk, wisuda juga termasuk. Nah, ketika dia tidak lagi bertanya itu sudah, luka itu sudah begitu sakitnya, dia nggak bisa menahannya lagi sehingga dia tidak mau berharap lagi supaya nggak tambah luka. Dan kalau Anda pulang saat itu tuh Anda akan ketemu hati yang luka. Nah, yang terjadi biasanya adalah ini gentian. Si anak gentian melukai ibunya. Dengan apa caranya? Dengan cara melakukan hal-hal yang
dia tahu ibunya nggak suka, dia tahu ibunya akan tersinggung, dia tahu ibunya akan sedih, pokoknya dia akan melakukannya. Misalnya ibunya bilang kamu belajar, dia dengan sengaja nunjukin nggak belajar. Ibunya nelpon, dengan sengaja dia buka WhatsApp, tetap kelihatan online tapi nggak mau ngangkat gitu. Ibunya nelpon lewat adiknya, dia dengan sengaja teriak, nggak mau terima HP mama, nggak mau telepon mama, nggak mau ditelepon mama, dengan sengaja tuh diucapin gitu, biar ibunya yang lagi nelpon adiknya itu denger. Teman-teman tahu nggak, ini terus berlangsung loh ini. Mama ngelukain anak, anak ngelukain mama, mama ngelukain anak, anak ngelukain mama, terus kayak gini. Sehingga apa? Mama ini, mama TKW itu akan hidup dalam luka karena disakitin anak. Kalau disakitin sama orang yang gak kita sayang itu gak ngefek. Tapi kalau disakitin sama orang yang kita sayangin itu powerful sekali. Efek lukanya luar biasa teman-teman. Ya. Nah, tapi anak ini juga terluka. Terluka terus loh. Kenapa? Ya, dia tiap kali Idul Fitri gak ada ibunya, Idul Adha gak ada ibunya, bentar lagi terima rapot, udah horor itu anak itu. Anak itu teman-teman, kalau udah mau terima rapot, yang dia pikirin bukan bajunya, yang dia pikirin mama antar pakai baju apa. Nah ketika dia tahu nanti besok itu terima rapot sendirian, itu horor banget bagi anak. Itu luar biasa, anak itu udah takut. Karena dia tahu pemandangan yang akan dia lihat adalah teman-temannya itu bersama mamanya. Tidak bisa digantiin papa, gitu loh. Tidak bisa digantiin kakek nenek, nggak bisa. Dan si anak yang dapat ranking bagus, itu lebih deg-degan lagi. Kenapa? Karena teman-temannya yang bahkan tidak punya ranking apa-apa, biasa aja, nggak ada 5 besar, 10 besar, sama mamanya. Sementara nanti dia akan dipanggil namanya oleh kepala sekolah atau oleh guru, karena dia ranking 1, ranking 2 atau ranking 3, tapi nggak ada mamanya. Wah, itu horor sekali. Dan itu luka. Nah, di saat dia terluka itu, dia melukai mamanya lagi. Nah, coba teman-teman. Pertama, ini juga alasan kenapa ada Team Winners. Team Winners ada bukan untuk TKW. Team Winners ada karena anak-anak TKW. Gitu. Saya dulu benar-benar mau fokus sama teman-teman TKW itu bukan untuk TKW-nya, tapi karena kisah-kisah mereka tentang anak mereka. Dan itu saya udah nggak bisa nih. Ini sekarang TNC mau tak pakai untuk membahagiakan anak-anak ini dengan mamanya pada pulang lah. Bisa punya penghasilan dari TNC, nggak usah lagi pakai gaji itu. Gaji itu benar-benar nggak sepadan dengan luka yang dibawa anak dari kecil sampai dewasa. Gitu. Coba, luka itu nggak sembuh 3 hari aja udah infeksi loh teman-teman, bernanah. Lah nek hati batin yang luka bertahun-tahun itu opo meneh kuwi, disebut opo kuwi. Jangan ngomong nanah lagi di batinnya. Wis kanker. Nah, so teman-teman bisa bayangkan, bertahun-tahun, belasan bahkan mungkin puluhan tahun Anda berjuang untuk menyembuhkan luka anak, tapi lewat materi. Coba Anda kasih uang untuk dia minta motor, Anda beli motor dengan harapan dia bisa sayang sama Anda, dia bisa memaafkan Anda. Dia minta PlayStation, beliin. HP terbaru, gonta-ganti HP, beliin. Makin gede, dia minta modal usaha apa, dikasih. Bangkrut, Anda nggak masalah. Hanya TKW yang tidak masalah ketika modal bisnis untuk anaknya bangkrut dan cuman buat diobrak-abrik lah sama anaknya. Hanya TKW yang nggak masalah. Coba kalau itu emak-emaknya itu di Indonesia, itu udah dirajang tuh anaknya, tau nggak? Tapi hanya TKW yang nggak. Kenapa? TKW tidak peduli mau keluar uang berapa, asalkan anaknya itu bahagia. Karena TKW punya perasaan bersalah sekali ninggal anak, gitu. Nah kalau dengan ngasih uang, modal,
berapa puluh juta pun, bahkan sampai utang sana utang sini, tapi bisa membuat anaknya bahagia, pikirannya bisa membuat anaknya bahagia, I will do it, tak lakoni. Nah apa bangkrut mah, aku mau usaha yang laundry sekarang, nggak pokoknya ibu utang lagi puluhan juta. Bangkrut mah, aku mau usaha lagi ini sekarang, cuci motor, yo apa aja. Entah, saya nggak tahu teman-teman, Anda sudah ngabisin uang berapa ratus juta untuk obat penyembuh luka batin anakmu yang sia-sia itu. Saya nggak tahu, entah sudah berapa ratus juta Anda keluarkan, dan itu sia-sia. Karena Anda nggak tahu, obatnya itu bukan itu. Itu seperti orang sakit kepala, Anda kasih obat cacing, nggak ngefek. Obatnya itu adalah Anda ada di hari raya, Anda ada di saat lebaran, Anda ada di saat terima rapotnya, Anda ada bersamanya waktu sakit. Itu obatnya, bukan mobil. Nah, akhirnya kalau Anda nggak sadar-sadar juga apa obatnya, akhirnya suatu saat nanti teman-teman kan pasti pulang. Ketika Anda pulang, rumah yang sudah megah Anda bangun tidak terasa lagi megahnya. Sawah yang sudah Anda miliki hasil merantau belasan tahun nggak terasa lagi punya sawahnya. Motor, semua materi yang Anda miliki nggak akan terasa. Karena ketika Anda pulang, Anda yang terasa itu ngadepin anak yang luka batinnya. Dan dia nggak mau berdua sama Anda tuh nggak mau. Dia mau bersama Anda kalau ada orang lain, ada nenek, ada kakek, ada Pak D, ada. Tapi begitu yang lainnya pergi, tinggal berdua, dia ikut pergi. Saya ngerti banget loh ini, ya. Tahukah teman-teman, kalau Anda menang free trip, karena ini kan nggak diundi, siapapun yang memenuhi syarat tanpa batas jumlah orang berangkat. Ketika Anda menang free trip, Anda nanti akan dapat jalan-jalan bersama dengan putra-putri Anda. Nah, mungkin Anda berpikir gini, Pak, saya itu kalau pulang jalan-jalan juga Pak sama anak saya. Salah. Ketika Anda pulang, Anda pasti, ya namanya udah merantau berapa tahun kan, kalau pulang pasti ada jalan-jalan ya sama keluarga ya. Tapi Anda tidak akan pernah punya waktu jalan-jalan berdua sama anak. Kalau pas Anda pulang, pasti ada Pak D, Bude, kakek, nenek, kakak, adik, betul? Pasti. Gak mungkin, anak Anda gak mungkin mau berdua sama Anda. Itu pasti. Jadi, kapan Anda akan bisa saling berkomunikasi, saling ngobrol? Karena itulah yang saling dibutuhin. Tetapi tidak bisa kalau bersama orang lain. Sementara ketika Anda pas pulang, lagi finish kontrak, nunggu panggilan lagi untuk terbang, 2 bulan itu Anda hamburkan uang tabungan, habis nggak apa-apa. Pokoknya TKW itu duit habis nggak apa-apa, yang penting anak itu tidak benci. Karena TKW punya rasa bersalah kan. Jadi nggak ada TKW bisa nabung. Itu dihabiskan untuk nyembuhin luka anaknya kok, duitnya itu. Tapi salah sasaran terus kan. Nah, Anda waktu pulang finish kontrak bisa aja jalan-jalan sama anakmu, tapi tidak mungkin bisa berdua. Anda pengennya berdua mungkin Anda pengen berdua. Coba saya mau tanya, siapa yang bisa berdua sama anaknya? Anak Anda nggak mau berdua sama Anda. Anak Anda mau, karena dia juga suka jalan-jalan, ya kan? Tapi dia akan ajak temennya, atau dia minta kakeknya ikut, bapaknya ikut, Pak D, Bude ikut, udah. Dan anak Anda bukan menikmati kebersamaan dengan Anda waktu liburan di pantai atau kemana itu. Dia menikmati sama kakek neneknya, Anda yang bayarin. Kayak gitu kan. Ngerti banget aku nek masalah dunia pertekawian itu. Sehingga apa? Luka itu tetap ada, tetap menganga, meskipun Anda di Indonesia tetap menganga. Karena tidak ada diskusinya. Nah, ketika Anda menang free trip, teman-teman,
pasti Anda akan mengajak anakmu. Walaupun misalnya anakmu nggak menang, lalu Anda akan bayar TNC, minta mau mama TNC saya mau sama anak saya, lalu TNC bilang wah harus bayar, Anda nggak pernah masalah dengan bayar. Dan apa yang terjadi? Nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya cari lagi linknya kalau di grup Facebook ini, atau link di YouTube juga ada. Nanti Anda akan lihat. Itu sebabnya saya merekam sungguh-sungguh, ngeditnya sampai 3 hari. Perjalanan saya sama keluarga, trip keluarga kemarin, ya ke Prigen kemarin, Anda akan ngerasain. Pertama, sekamar berdua. Nah kalau sekamar berdua, anakmu nggak bisa lari untuk ngobrol sama Pak D, sama temen, nggak bisa kan? Mau sekamar berdua sama Anda kok. Dan pasti akan ngobrol berdua sama Anda. Walaupun awalnya bukan topik tentang perasaan, tetapi awalnya ngomongin, tadi kita waktu jalan-jalan bagus ya, terus ini foto-foto tadi di depan hotel, ngebahas hal yang lain dulu, tapi berdua sama Anda. Lalu waktu acara makan, breakfast, makan pagi, makan siang, makan malam, kan TNC pasti akan membuat yang keluarga barengan, semeja. Waktu di bus wisata, kan TNC pasti akan membuat Anda duduknya barengan sama anak Anda. Nah, kebersamaan itu tanpa ada orang lain yang anakmu kenal, nggak ada Pak D, nggak ada kakek nenek, cuman Anda sama dia, itu akan mengkondisikan teman-teman. Akhirnya mau nggak mau ngobrol berdua. Walaupun awalnya ngomongin, ma itu keren tuh, stupa di Borobudur, ma yuk naik andong di foto bareng yuk di andong. Walaupun awalnya gitu, tapi lama-lama akhirnya dari ngobrol berdua, walaupun tidak ngebahas tentang isi hatinya, tapi obrolan itu membuat anakmu jadi mengenal Anda. Anak Anda mengenal Anda. Saya kasih tahu ya teman-teman. Nanti kalau nggak percaya tanya sama yang sudah di Indonesia, Mbak Suranti, siapa lagi. Bahkan Anda mau ada di Indonesia bertahun-tahun, susah kok Anda punya waktu berdua sama anak. Karena anak menghindar terus. Kalau mau berdua tuh menghindar. Baru bisa kalau ada saudara-saudara yang lain, baru bisa. Susah. Sehingga harus dikondisikan berdua, ya nggak bisa. Makanya perjalanan TNC ini luar biasanya karena mengkondisikan Anda berdua sama anak. Nah, sekalipun misalnya perjalanan field trip lokal itu hanya 2 hari teman-teman, saya percaya, karena saya bisa membayangkan waktu kemarin kami family trip ke Prigen, ya, ke Taman Safari, ke hotel yang ada di Taman Safari. Nah, saya membayangkan, aku bayangin nih kalau saya tuh Anda dan anakku tuh anakmu gitu. Kita di kamar. Waktu kita di kamar, yang ngobrol apa? Ya ngobrol aja kan. Ngobrol tadi hotelnya kayak gini. Loh, ngobrol. Terus kita waktu sarapan semeja. Loh. Ya akhirnya ngobrol kan. Awalnya ngomongin ini masakannya enak nih, yang ini enak, udah nyoba belum tuh yang di sana tuh, diambil aja tuh, enak banget tuh ini. Tapi terus kemudian sambil makan, sambil akhirnya ngobrol lagi. Akhirnya apa yang ada di hati itu keluar loh. Yang ada di hati itu keluar. Ya, jadi kemarin selama di Prigen kemarin, itu audio itu ada tuh yang dikeluarin tuh. Yang selama ini dipendam tuh ada tuh. Walaupun tidak pas begitu barengan kita sekolah, enggak, tapi tahu ada nongol tuh. Al juga gitu. Ada tuh yang dia kesel tuh, dia akhirnya dia omongin tuh. Luar biasa. Saya hanya berpikir, ibu TKW selama bertahun-tahun menghabiskan uangnya, nggak pakai mikir uangnya mau habis berapa ratus juta, hutang dan sebagainya. Sebenarnya bukan untuk cuman bangun rumah, nyekolin anak, tapi sebenarnya justru lebih banyak habisnya itu untuk menyembuhkan luka anaknya karena ibu ini merasa bersalah. Ingin membuat anaknya bahagia dan berharap lewat
kebahagiaan anaknya dikasih materi-materi permintaan itu, maka anak ini bisa memaafkan ibunya dan nyembuhin luka. Faktanya nggak kayak gitu. Si anak ini memaafkan ibunya karena dia udah mati rasa. Tapi luka itu tetap ada. Dan apa jadinya teman-teman jika Anda nanti pulang hanya menghadapi hati yang luka? Dan yang terjadi hari ini, saat ini adalah ibu melukai anak, anak melukai ibu. Ibu melukai anak, anak melukai ibu. Kayak gitu terus. Bertahun-tahun. Stop yuk. Yuk stop. Anda harus pulang. Pikirkan, apa gunanya rumah Anda hasil merantau bertahun-tahun ketika di dalamnya Anda nanti akan ketemu anak yang terluka? Apa gunanya Anda punya sawah? Apa gunanya Anda punya motor? Apa gunanya ketika Anda tidak melihat itu semuanya lagi dan hanya akan menghadapi anak yang luka? Stop. Bangun rumah dari bonus tensi. Punya sawah, punya motor dari bonus tensi. Malah hasilnya lebih besar, tapi Anda ada di rumah dan punya waktu sama anak. Free trip ini harus Anda dapetin. Buat teman-teman bintang 6 ke bawah, wajib Anda dapetin. Karena Anda akan terkondisikan bersama anakmu sejak berangkat dari rumah. Ada di tempat kita kumpul bareng sama TNC, perjalanan, tiba di hotel, acara tour, sampai pulang ke rumah lagi. Anda hanya bersama anakmu. Proses itu akan menyembuhkan luka dia selamanya. Saya bilang selamanya. Sampai Anda pergi ninggal dia lagi. Tapi kalau Anda nggak pergi ninggal dia lagi, sembuh. Nggak ada uang ratusan juta yang Anda buang. Gak ada motor, mobil yang Anda harus belikan. Tapi kenangan itu menebus semua kenangan-kenangan yang dia inginkan, tapi gak dia dapetin dari mama yang dia sayang. Kalau saya jadi Anda, saya seorang TKW, kalau saya seorang mama, dan saya ninggal anak saya, dan saya tahu bertahun-tahun ini dia penuh luka, itu sebabnya dia melukai saya juga. Saya tidak akan mau lagi ngeluarin uang hanya untuk sesuatu yang sia-sia, hanya untuk sebuah bangunan, hanya untuk sebuah benda, hanya untuk sebuah barang, bahkan pendidikan sekalipun, tapi tidak nyembuhin luka anak saya. Karena nanti saya bukan ngadepin rumah, waktu pulang bukan ngadepin sawah, tapi ngadepin hati yang terluka. Gimana rasanya? Bersama anak yang kita udah kangen, tapi dia pergi terus. Gak mau barengan sama kita berdua tuh gak mau. Hanya mau kalau ada orang lain. Gimana coba? Percuma kan merdeka kayak gitu? Nah, sebaliknya, saya mau korbankan apapun, entah mau berapa juta pun, saya mau korbankan untuk free trip. Karena ini nyembuhin luka saya dan anak saya nanti selamanya. Selamanya. Itu kalau saya. Kalau Anda, ya terserah Anda. Saya percaya Anda juga mama sejati kok. Oke, saya senang sekali jika ada anak-anak TKW yang nonton video saya. Betul nggak, nak? Saya pengen nih. Coba di tag anak Anda, undang anak Anda masuk ke sini, minta anakmu menilai omongan saya. Betul nggak kira-kira? Nah, jawaban anakmu yang Anda dengerin, jangan saya. Saya hanya menyuarakan yang dirasakan anak Anda. Oke, sukses selalu.